Tuhan, saya percaya kita semua adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, sejenak saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami lewati Tuhan, kami boleh ada hari ini. Kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk tetap mengucap syukur Tuhan. Untuk hari-hari yang Kau beri Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah hanya kepada Engkau Yesus. Kami siapkan hidup kami siapkan hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya sebentar ibadah kami Tuhan boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan sebentar firman yang akan disampaikan Tuhan, kami percaya itu adalah suara-Mu untuk kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk mempersiapkan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi dengan firman-Mu, dan firman itu boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kami, dan untuk hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan persiapkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang dengan syukur kami Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, sejenak kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur Tuhan.
semakin dekat kepadamu Tuhan, melekat kepadamu Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan, menjaga kami selalu Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita bersama-sama kita katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Sebelum kita lanjut untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari kita beri salam samping kiri, samping kanan, depan, muka, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya.
pagi hari ini. Kita mengangkat pujian. Ajak kami berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau temukan cinta Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Ajak ku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Tuhan menanti. Mazmur 119 dalam ayatnya ke-105 berkata, firman Tuhan adalah perintah bagi kakiku. Saudara meyakini ayat ini? Saudara menjadikan firman Tuhan sebagai perintah kita semua, amin. Kita jadikan pujian ini hanya firman Tuhan tidak bagi kakiku. Selamat berjalan dalam hidup. Amin.
Kita akan persiapkan hati dan hidup kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk ditaburi benih firman Tuhan, supaya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah banyak hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut
Bapa. Dan kami percaya waktu-Mu yang akan berkata-kata kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu ini. Kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Jamah hati ini ya Bapa, untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Urapi dan berikanlah hikmat yang daripada Roh Kudus, sehingga apa yang akan disampaikan betul-betul sepenuhnya tuntunan Roh Kudus. Begitu juga urapi ya Bapa semua jemaat-Mu di tempat ini. Beri mereka hati yang subur untuk menerima benih firman itu, sehingga benih firman itu akan tumbuh berakar dan berbuah di dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan waktu perenungan firman ini Bapa, meminta tutup bungkus oleh darah Yesus, sehingga segala anasi rojat dalam bentuk apapun juga tidak akan mengganggu ketika pesan-pesan firman Tuhan disampaikan. Lingkupi kami dengan kemuliaan-Mu Bapa, sehingga ketika kami duduk diam, ada suasana surgawi, ada kemuliaan Allah yang melingkupi kami. Kami percaya Engkau berfirman kepada kami. Kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami. Dan Roh Kudus tolong kami agar kami mampu menangkap pesan Tuhan ini, mampu diberi hikmat untuk kami bisa mencerna apa yang Tuhan sampaikan ini. Sebab kami percaya ketika Engkau berfirman, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap hidup kami. Firman itu akan menolong kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami dari keterikatan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah manusia baru, saudara ya. Kita akan baca firman dari Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Efesus pasal Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, saudara. Ini agak ini ya, dengung ya. Ya. Ya, mungkin itu kebesaran. Ya. Sebentar, saudara sabar ya, saudara ya. Ini 5 menit waktu potong saya nih, saudara. Sedangkan sekarang jadwal durasi khotbah harus dibatasi 40 menit, saudara. Ini jangan dihitung, saudara ya. Tes, ya ini lebih enak tuh, saudara ya. Lebih enak di kuping. Ya, bisa terima suara saya ya? Bagus ya, oke. Makasih Pak Markus. Efesus 4 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 23-24 ini, kalau perikopnya dari ayat 17 ya sampai ayat 32, di mana ini bicara tentang Paulus bicara tentang manusia baru. Dan ini pun ada kesamaannya dengan yang di dalam Kolose pasal 3 ya, itu juga bicara manusia baru. Sudah di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh. Supaya kita dibaharui di dalam roh. Apa maksud daripada kita dibaharui di dalam roh? Kita dibaharui di dalam roh artinya kita menerima sepenuhnya anugerah kelahiran baru. Jadi saudara dan saya diberikan anugerah yang pertama itu kelahiran baru. Kita dilahirbarukan oleh Allah lewat Roh Kudus. Ya. Kenapa kita harus dilahirbarukan?
pada saat saudara dan saya lahir dari kandungan ibu kita lahir mewarisi dosa warisan. Dan ketika lahir, natur rohani kita itu mati. Mati di sini bukan berarti mati dalam pengertian tidak bernapas, tapi mati di sini artinya natur roh kita mati, artinya ada dosa, ada maut yang ada mengikuti natur rohani. Di sini natur rohani kita ini ada mautnya gitu. Artinya apa? Ada kebinasaan. Jadi roh kita ini mati, tidak lagi bisa terhubung dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 23, firman Tuhan katakan kemuliaan Allah telah meninggalkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Demikian juga ketika kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden yang kudus. Dan Allah meninggalkan manusia. Jadi ketika roh Allah meninggalkan natur roh manusia, itu dimulai dari Kejadian 3. Akhirnya setiap manusia yang lahir, siapapun itu, pasti naturonya dalam keadaan terhukum. Maksud saya begitu ya, terhukum atau mati, binasa, menerima vonis kekal Allah yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 17. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Mati di situ ketiga, saudara. Mati secara jasmani, tubuh kita ini mati secara jasmani. Yang kedua, mati secara roh, artinya roh Allah meninggalkan roh manusia, tidak lagi manunggal. Yang ketiga, kita mengalami kebinasaan atau terputusnya hubungan dengan Allah. Nah, Efesus pasal 4 ini di mana Paulus berusaha mau menjelaskan bahwa kita dibaharui di dalam roh, artinya natur roh kita yang mati setelah kita membuka hati percaya Yesus, otomatis di mana roh Allah kembali manunggal, masuk lagi dalam roh kita dan kita dilahirbarukan. Jadi kelahiran baru itu sepenuhnya anugerah Allah, ya. Kita dilahirbarukan sepenuhnya anugerah Allah, bukannya peranan kita atau kita berjasa atau kita ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba saya mau dilahirbarukan, enggak. Itu kedaulatannya Allah gitu. Jadi Allah melahirbarukan kita. Nah, ini artinya dibaharui di dalam roh. Nah, setelah kita dilahirbarukan, ya, otomatis natur roh kita suci dan kudus. Natur roh kita suci dan kudus. Kenapa natur roh kita suci dan kudus? Karena natur roh kita yang suci dan kudus, karena roh Allah atau roh kudus sudah ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Nah, kalau udah roh Allah ada di dalam roh kita, di natur rohani kita, berarti kekudusan Allah kembali ada di dalam natur roh kita. Di dalam diri kita ini ada dua natur. Natur jasmani yang berdosa dan natur roh yang suci. Nah, sekarang kalau saudara semua sudah dilahirbarukan, berarti natur roh saudara suci, tapi tetap natur jasmani kita tetap natur yang berdosa. Tapi sudah tidak ada mautnya lagi, ya. Nah, seperti itu, saudara. Dari sini ngerti nggak, saudara? Berarti saudara punya dua natur roh yang suci karena sudah hadir roh Allah, ya. Dan natur jasmani tetap berdosa. Nangkap nggak? Ya, pinter. Jadi kalau nggak, masa musik ngulang lagi, saudara. Ini waktu saya cuma 40 menit sekarang, saudara. Ya memang, ya kita mesti disiplin, saudara, biar nggak liar gitu, saudara. Dan pikiranmu, nah ini di dalam bahasa aslinya disebut nous itu artinya hati, bukan pikiran sebetulnya. Artinya kalau saya terjemahkan dalam bahasa aslinya, dan hatimu, artinya kamu dibaharui di dalam roh dan hatimu, bukan pikiran di sini. Hati, nous. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok bisa hati, tapi kenapa terjemahan bahasa Indonesia disebut pikiran. Ada hubungannya, saudara, ada hubungannya, ya. Ini penterjemah bahasa Indonesia cuma nggak mau capek aja, ya. Harusnya dia jelasin dulu kenapa dia rubah jadi hati. Tapi memang nanti ada hubungannya, saudara. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan.
Tadi saya katakan ketika kita dibaharui di dalam roh kita menerima kelahiran baru. Natur roh kita suci dan kudus. Nah, lalu di sini dikatakan yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Yang telah diciptakan menurut kehendak, artinya gambar Allah yang rusak karena dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar Allah yang ada pada Adam dan Hawa itu rusak. Bukan hilang, saudara. Rusak, buram. Nah, kalau dulu, zaman dulu ada yang namanya, kalau foto itu ada negatifnya, betul nggak? Siapa yang tahu? Tahu kan ya, negatifnya. Nah, negatifnya itu kalau saudara lihat cuma negatif foto, bisa tahu nggak ini si A si B-nya? Nggak jelas, betul kan? Nggak. Tapi setelah dicetak bawahnya baru ketahuan, oh ini si Denny yang ganteng. Gitu kan? Gitu ya. Kata istri saya, saudara. Enggak, kata saudara, saya tahu diri, saudara. Jadi negatifnya, saudara ya. Nah, dikatakan bahwa kita mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas. Jadi saudara, saya diciptakan kembali itu sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ini konsep-konsep yang begini harus kita pahami dulu, saudara. Karena banyak sekali konsep-konsep yang salah mengenai kita dilahirkan ada peranan kita juga. Enggak ada. Ini sesuai kehendak Allah. Jadi ketika natur roh kita disucikan, dikuduskan, artinya dilahirkan kembali, dihidupkan kembali, dan roh Allah masuk di dalam natur roh kita, otomatis ya kita menjadi manusia yang baru. Jadi gambar Allah yang ada dalam diri kita, yang tadinya cuma klise, nggak jelas, dicuci, dicetak, berwarna, jadi jelas. Gambar Allah sekarang ada di dalam diri saudara dan saya. Kita ini sekarang punya gambar Allah yang kembali utuh, karena Allah yang menciptakannya kembali melalui kelahiran baru. Tapi pertanyaannya, betul nggak gambar Allah itu ada dalam diri saudara dan saya? Jangan kita punya konsep gambar Allah itu seperti sebuah foto. Bukan begitu. Pemahaman gambar Allah di sini ada 3 poin yang harus kita mengerti. Gambar Allah itu ada 3 poin. Yang pertama adalah apa? Pikiran. Yang mengenal kebenaran Allah. Kedua, moral yang suci dan kudus. Yang ketiga, sikap dan laku kita sesuai hukum Tuhan. Itu gambar Allah yang sudah dipulihkan. Nah, jadi konsepnya harus ngerti dulu ya. Jangan konsepnya karena gambar nih, saudara ya. Begitu ya. Menurut kehendak Allah, jadi Allah yang berkehendak. Kalau Allah berkehendak, ada yang bisa nolak? Nggak ada. Kalau Allah sudah mau berkehendak, jadilah ini jadi. Makanya bersyukur saudara saya dipilih menjadi orang yang percaya. Bersyukur Allah melahirkan kita melalui karya Roh Kudus. Bersyukur juga karena Allah sesuai kehendaknya memulihkan gambar Allah kita yang rusak. Memang semua manusia di muka bumi ini, siapapun itu, sejahat, seburuk, sekejam apapun, tetap manusia itu punya gambar Allah, dan gambar Allah itu gak hilang. Cuma buram negatifnya, nggak ada gambar utuh. Sudah, dan saya punya gambar utuh. Itu kalau benar. Kan saya pernah bilang, masalah iman, masalah kelahiran baru, masalah betul nggak Roh Kudus ada di dalam natur roh kita, itu kan yang tahu cuma saudara, Tuhan, setan, nggak ada yang lain. Istri saya nggak tahu apakah saya ada Roh Kudus enggaknya. Kan saya bisa pakai topeng, sudah, betul nggak? Di sini saya pakai topeng gembala. Udah pasti dong kalau pakai topeng gembala, selalu puji Tuhan, senyum manis walaupun kesal juga kan? Iya kan? Karena gembala, Patono, ya juga harus pakai topeng hamba Tuhan. Nah kalau di rumah atau dalam kesendirian gimana? Topengnya diganti lagi apa? Kan yang tahu cuma saudara. Tuhan setan. Ya, lanjut. Cepat saudara Karangmaya, tenang aja. Ini udah berapa menit saya? Hah? Baru 5 menit tuh.
Tapi ntar ada timer ntar. Kalau udah 30 menit dikasih tuh, tinggal 10 menit lagi. Nggak apa-apa. Manusia baru itu kenapa saya tulis dalam bahasa aslinya kainos anthropos? Bukan gaya-gayaan, saudara, enggak. Karena ada juga yang, waduh, kenapa sih selalu pakai bahasa-bahasa? Tujuan saya untuk menjelaskan sesungguhnya sebenarnya maksud ayat ini tuh apa gitu. Karena dalam bahasa Yunaninya, kainos anthropos itu punya struktur pribadi yang benar-benar baru. Dan struktur manusia lama akan hilang. Itu maksudnya kainos anthropos. Jadi manusia baru, kalau kita cuma baca dalam bahasa Indonesia, oh manusia baru, konsepnya kayak gimana, definisinya kayak gimana, kan harus jelas, betul nggak? Nah, dalam bahasa asli disebut kainos anthropos, artinya struktur dari pribadi kita ini berubah. Orangnya nggak berubah. Contoh saya mengalami kelahiran baru itu waktu tahun 92. Saya kelahiran baru tahun 92, saudara. Tapi bukan berarti saya jadi tetap muda terus. Bahaya, saudara. Kenapa? Kalau saya terus muda terus, ya bahaya, saudara. Ngerti gak bahaya? Ya, nggak boleh gitu. Tapi ini pemahaman daripada ya struktur yang berubah itu apanya? Yang tadi saya katakan, pikiran kita, moral kita, sikap dan laku kita berubah strukturnya. Berubah strukturnya gitu. Jadi kalau bangunan, ya, karena saya memang latar belakang di bangunan ya. Kalau kita mau bangun sebuah rumah atau ada rumah lama yang udah nggak bagus gitu ya, yang udah nggak layak, tentu kalau kita mau bangun kembali, itu rumah itu dirubuhin dulu, saudara. Dibangun struktur, misalnya mau berapa lantai, 3 lantai, 4 lantai gitu kan. Nah itu strukturnya semua harus dihitung. Jadi 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai nggak sama strukturnya, saudara. Kalau struktur 1 lantai dibikin 3 lantai, rubuh, saudara, rambruk, saudara. Betul nggak? Jadi strukturnya, nah itu juga sama. Kainos anthropos atau manusia baru, ini struktur pribadi kita yang berubah gitu. Nah lalu struktur manusia lama kita gimana? Juga akan berubah. Hilang, akan bertahap secara progres, akan hilang. Secara progres. Contohnya apa? Ya kita baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Bisa diganti nggak? Bisa cepet nggak? Bisa nggak? Ayo cepet. Bisa? Nah, ya pintar. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ya, 12. Saya bukan marah, saudara. Saya nggak darah tinggi, darah saya normal. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, sudah dibaca ayat 2. Jadi dari sudut waktu, gitu ya, penulis Ibrani katakan harusnya kamu udah dewasa. Saudara, saya nggak tahu kekristenan saudara berapa tahun sejak saudara dilahirbarukan, sejak saudara kenal Yesus, sejak saudara percaya Yesus. Gimana? Apakah bertumbuh atau tidak? Sebab orang yang menerima kelahiran baru dan menerima diubah menjadi manusia baru, harusnya rohaninya bertumbuh. Nggak bayi terus. Kalau kita punya anak sejak lahir sampai usia mungkin 5-6 tahun, lucu, saudara. Betul nggak? Tapi coba kalau misalnya udah 15 tahun, 17 tahun masih pakai baju kodok. Tahu di naik baju kodok ya?
Kayak cangcut gitu bener. Dulu kan ada, zaman dulu ada baju kodok, saya masih ngalamin saudara. Artinya di sini ada kantongnya nih. Bener nggak? Ngalamin ya siapa? Nah, coba 15 tahun pakai baju kodok, lucu nggak? Bari ngempeng. Hah? Nggak lucu. Kalau masih 5-6 tahun lucu. Nangkep? Nah, kalau kita udah Kristen lama, katanya udah kenal Yesus, punya hubungan pribadi dengan Yesus, terlibat dalam pelayanan, tapi masih bayi. Apakah betul dia sudah dilahirbarukan? Apakah betul dia udah menjadi manusia baru? Saya ragu. Nggak mungkin. Karena orang yang dilahirbarukan pasti kerohaniannya akan progres terus naik. Walaupun mungkin bertahap. Walaupun ya memang mengenai pertumbuhan rohani kan ada yang cepat, ada yang lambat, tapi naik tetap, levelnya terus naik. Enggak tetap, saudara. Nah di sini Paulus penulis Ibrani katakan, sebab kalaupun kamu ditinjau seluruh waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas mengenai penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan. Enggak lucu lagi, saudara. Jadi orang yang sudah dilahirbarukan, dia harus bertumbuh. Itu udah pasti, nggak mungkin kan naturnya begitu. Makanya hati-hati saudara, karena Tuhan juga katakan di akhir zaman banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu bicara komunitas Kristen. Tapi saya selalu berdoa biar jemaat GKS adalah semua orang pilihan Tuhan. Ya harus bertumbuh, bukan amin saudara. Ya, ayat 13. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah ini banyak fenomena saudara ya. Gereja-gereja khususnya ya, gereja-gereja yang lagi ngetren saat ini sampai sound systemnya aja miliaran saudara. Ini sound system warisan dari tahun 2000 berapa? Ya. Sound systemnya itu miliaran. Berani sewa tempat, sekali sewa aja 60 juta sekali pakai. Dia akan gereja-gereja seperti ini, gereja-gereja yang hanya mencari kenyamanan jemaat. Jadi jemaat datang ke situ, wah tempatnya kayak stadium apa namanya? Kayak tempat konser gitu kan. Tempatnya enak, duduknya nyaman, nggak begini berdesak-desak, akhirnya juga berdesak, akhirnya nggak tahan juga tuh, pada nggak datang tuh kan. Dia kan berdesak-desak, saudara, saya bukan sombong. Kalau saya pelayanan kemana-mana, Pak Lulung pernah juga ikut pelayanan waktu sekarang. Saya selalu katakan ke Pak Lulung, kita cari tiket yang paling murah. Sayang duitnya, mending buat memberkati. Saya sama Pak Lulung waktu ke Purwokerto, terus ke Nusa Kambangan, itu saudara tahu naik kereta yang berapa duit? Yang 56.000 kereta rakyat. Tapi ada AC saudara ya, duduk. Ya tapi duduknya begitu saudara. Ini masih mending, masih manusiawi saudara. Ya, itu bodesek-bodesek. Kadang-kadang kan kalau kereta murah gitu kan penumpangnya maaf bukan saya merendahkan, ya SDM-nya juga kurang. Nah kan Mbak, ada yang bawa koper segede gaban saudara. Iya, taruh seenaknya. Iya. Kadang-kadang duduknya seenaknya. Kan ngadepnya depan-depan begini, tegak kayak tentara. Duduknya nggak bisa santai saudara, tegak begini. Mending kalau di depannya perempuan cakep nggak masalah, kehibur sedikit kan gitu saudara. Iya, ya jujur saudara, ada hiburan begitu. Dan kalau nenek-nenek atau bete, loh, kita nggak munafik. Tapi kalau cuma jangan, kan firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu memandang. Kalau melihat beda. Loh, beda. Melihat kalau memandang kita memikirkan, merenungkan. Kalau melihat di depan mata kan kita nggak salah.
Tapi kan pada umumnya kalau kena tamuran nggak ada yang cakep cewek. Jadi aman. Aman saudara. Jadi ya kenapa? Karena kalau orang sudah dewasa rohaninya, dia tahu bagaimana memanage keuangan dengan baik. Begitu saudara. Ya. Nah, ini mana tadi apa yang mana? Makan keras? Ya 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi orang yang sudah dilahirbarukan, menerima manusia, dijadikan manusia baru oleh kehendak Allah, dia akan berubah, dia akan bertumbuh. Walaupun di tempat ini, maaf saudara ya, berdempetan, ya enggak nyaman. Tapi kalau orang yang rohaninya dewasa, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa 2 kali ibadah, asal penuhin dulu dong syaratnya, saudara. Betul nggak? Ya kalau mau nyaman mah ke gereja-gereja yang begitu-gitu, saudara. Yang wow, gitu-gitu kan ada kan gereja gitu anak-anak muda kebanyakan tuh, saudara ya. Gitu, tapi rohani nggak pernah bisa bertumbuh, saudara. Karena saya pernah ketemu salah satu pengurus dari gereja yang di Surabaya yang besar-besar itu. Waktu itu kebetulan, waktu itu saya sama istri saya loh, saudara ya. Nah, waktu saya kuliah, istri saya ikut membuktikan benar nggak suaminya kuliah kan begitu saudara. Ya kan seminggu sekali pergi ke Surabaya, lama-lama curiga orang juga gitu saudara ya. Nah, ketika kita naik Grab, kebetulan anak muda yang bawa mobilnya. Ngobrol. Kamu Kristen bukan? Iya om, saya Kristen. Di mana? Oh di gereja itu. Oh iya, oke. Saya ngobrol, tanya, saya melayani om. Saya tanya tentang kerohanian, ya. Bagaimana pandangan dia? Ada beberapa pak yang saya tanya, nggak bisa jelasin, sudah bingung saudara. Loh, ini basic loh saya bilang. Iya om. Lalu kamu melayani? Yang disuruh melayani ya, saya senang om karena ramai, hura-hura apa. Hati-hati saudara. Nggak bisa begitu saudara. Saya bukan jelekin gereja, enggak. Itu fakta, saudara. Jadi yang diperhatikan adalah bagaimana jemaat itu nyaman, senang, dan suka. Enggak pernah memperhatikan pertumbuhan rohani. Jadi Injil yang disampaikan bukan Injil dengan salib Kristus, tetapi Injil dengan apa? Injil dengan kemakmuran, positive thinking, Injil berkat, dan Injil yang dikit-dikit pengurapan apa dan lain sebagainya. Tapi nggak ada isi, saudara. Nggak ada salib di dalamnya. Berapa kali saya dengar khotbah-khotbah seperti ini, saya perhatiin kok nggak ada salib Kristus di dalamnya. Injil firman itu disampaikan tapi tanpa salib Kristus. Ya, di situ. Jadi orang yang sudah dewasa rohaninya pasti awalnya dia sudah dilahirbarukan, otomatis bertumbuh, begitulah prinsipnya ya, bertumbuh. Nah jadi janganlah sekali, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa rohani yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Dan kita tahu ketika posisi kita seperti contoh kali ini kita beribadah di tempat ini, kita tahu kita akan ketemu Tuhan, kita tahu Dia hadir di tempat ini, dan kita tahu kita harus menghormati, menghargai kehadiran Dia di tempat ini. Kita harus menghormati, menghargai, karena Dia ada di sini. Masih untunglah nyaman, saudara. Ada AC, saudara, walaupun agak sedikit, tapi dingin kan ya? Dingin lah. Ya berdepet-depet mah, makanya cari jiwa biar banyak, sudah bisa 2 kali ibadah. Iya. Jadi ya memang gereja juga harus bijaksana memperhatikan kenyamanan, harus, saudara. Itu harus ya. Tapi sekali lagi ya, saya ingin di tempat ini, baik saya, Pak Yono, Pak Tono, Ibu Panjaitan, semua kita ingin jemaat di sini dewasa dan bertumbuh. Cari jiwa buat Tuhan. Loh, iya, kenapa? Kan Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, dan aku menetapkan kamu
Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, buahmu itu tetap. Nah, kalau begini gimana? Kita jadi mitranya Tuhan. Dan salah satu bapak rohani saya berkata begini, seorang yang sudah dilahirkan, dia pasti punya kerinduan untuk cari jiwa. Kaget juga saya. Oh iya juga ya. Nggak mungkin nggak orang yang sudah dilahirkan pasti punya kerinduan cari jiwa. Bersaksi buat Tuhan. Itu pasti, dimanapun berada. Ya, lanjut. Berapa menit lagi? Aduh, nah ini manusia baru memiliki 3 hal. Cepat dah ya, ini cepat. Ini selesai, ini udah selesai. Yang pertama tadi saya katakan gambar Allah itu ada 3. Pikiran, moral, dan sikap kita. Ya, 3 nih, penting ya. Pikiran, moral, dan sikap hidup kita. Apa enggak? Pertama apa? Pikiran, moral, sikap hidup. Wah, Ciami. Kalau orang Cina Jawa bilang Ciami. Saya nggak tahu apa sih Ciami. Bagus gitu. Bagus ya, Pak ya. Logos. Kita seringkali kenal tentang apalagi orang-orang karismatik kayak kita ya, logos dan rema. Waduh, itu firman jadi rema buat saya. Ngerti nggak sih kenapa itu rema? Apa itu logos? Salah memahaminya, saudara. Karena ketika firman Tuhan memberkati kita dan kita merasa tertemplak, tertegur dan diberkati dengan firman itu bukan rema, namanya momentum prima. Bukan rema. Konsep rema dalam bahasa Alkitab di dalam perjanjian baru rema cuma tertulis sekitar 60-an. Tapi kalau mengenai logos itu terus 330 lebih. Lebih banyak logos. Nah, kalau rema itu bicara yang tertulis, yang tersirat. Itu rema. Tapi kalau logos itu bicara salah satunya kecerdasan rohani, intelektual rohani. Itu logos. Atau logos bisa dikatakan Allah berfirman, itu logos. Allah bersabda, itu logos. Hamba Tuhan yang berkhotbah seperti saya berkhotbah saat ini logos. Menyampaikan pesan itu logos, bukan rema, logos. Nah, di sini saya mau bahas dari kecerdasan rohaninya. Tadi kan dikatakan orang yang sudah dilahirkan pasti punya gambaran yang utuh, dan gambaran yang utuh salah satunya ada pikiran yang mengenal kebenaran firman. Logos, perkataan atau pengetahuan firman yang harus dipertanggungjawabkan dari hati ke pikiran yang mengenal atau kecerdasan rohani di dalam kebenaran. Artinya apa? Tadi yang saya katakan di dalam Efesus pasal 4 dikatakan ayat 23 bahwa supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kan sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu naus itu hati, di dalam hatimu. Nah, tadi saya bilang antara hati dan pikiran ini berhubungan memang ya. Artinya gini saudara, dari hati ke pikiran. Sebab firman Tuhan katakan gini di dalam Matius pasal 7 atau Matius pasal 15 dikatakan dari hati keluar pikiran-pikiran yang baik atau yang jahat. Nangkep nggak? Dari hati keluar pikiran yang baik atau yang jahat. Sumbernya dari hati. Walaupun ketika kita melihat sesuatu, siapa yang memandang sesuatu, pikiran kita akan mengolah apa yang kita lihat. Tetapi ketika pikiran kita mengolah, itu kembali pusatnya hati kita. Apakah kita suka atau tidak? Nah, kalau hati kita luka, misalnya kita lihat seseorang yang pernah nyakitin kita, lihat orang itu. Lihat orang itu. Di dalam hati kita udah luka. Berarti kalau lihat orang itu kita benci, kesel, marah. Karena hati kita memang udah ada luka. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 firman Tuhan katakan apa? Hati manusia itu licik. Ingat, hati manusia itu licik. Jadi ini buat siapa? Buat semua manusia yang ada di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Kalau kita mau jujur, hati kita ini ada 2 ruangan. Ruangan untuk firman, ruangan untuk itu. Hal-hal yang tidak baik ada di dalam hati kita, ini nggak bisa hilang. Lalu antara hati dengan roh, di mana tempatnya? Itu secara
Anatomi tubuh itu nggak ada. Kalau kata hati itu bukan berarti lever atau kardiak jantung, bukan. Ini cuma kondisi batin itu hati kita. Tapi kalau kita menjujur, hati kita memang ada dua tempat. Yang satu adalah sampah-sampah dosa tetap masih ada. Karena itu kondisi batin kita. Tapi kalau kita semakin membaca mendengar firman, semakin intim dengan Tuhan dan setia belajar dan baca firman, otomatis ruangan yang satu itu akan semakin kecil. Yang ada adalah firman Tuhan yang semakin kita terus perbesar. Begitu saudara ya. Nah, jadi di sini dari hati kepikiran yang mengenal atau kecerdasan rohani dan kebenaran firman Tuhan. Nah, Lukas 24:85 firman Tuhan katakan gini, ketika Yesus berjalan setelah dia bangkit berjalan ke Emmaus ya, di mana dia bertemu dengan dua muridnya, tapi ini bukan rasul ya, salah satu dari 70 muridnya, dua muridnya ini berkata dan dia tidak tahu tuh Yesus itu sudah bangkit. Dia katakan itu orang lain. Itu ada di dalam Lukas pasal 24. Dan setelah itu baru mereka nggak ngerti, mereka bercerita bahwa mereka punya seorang guru yang akhirnya sekarang udah mati disalib. Begitu saudara, mereka kecewa. Harapan mereka ternyata Mesias atau Yesus yang menjadi guru mereka ternyata mati disalib. Udah selesai, mereka pulang ke kampung halaman kembali. Padahal kalau kita perhatikan Injil Matius menulis 4 kali Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem, mati dan hari ketiga bangkit. Itu 4 kali dia ngomong. Saya nggak ngerti, murid-muridnya termasuk juga para rasul, kenapa nggak perhatikan itu? Begitu saudara. Karena ketidakmengertian. Tapi di sini begitu bijaksananya. Di dalam Lukas 24 ayat 4 dikatakan apa? Yesus membuka pikiran mereka, sehingga pikiran mereka mengenal firman Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan. Nah, ini salah satu bentuk daripada kelahiran baru. Artinya apa? Kalau sudah dan saya sudah dilahirbarukan, otomatis Roh Allah atau Roh Kudus yang ada di dalam roh kita ini akan memanifestasi, akan mempengaruhi hati kita. Dari hati kita mempengaruhi pikiran kita, sehingga pikiran kita mengenal firman Tuhan. Bagaimana hati kita mengenal firman Tuhan? Sebab Roh Kudus yang ada di dalam roh kita akan selalu memberikan kerinduan untuk baca dan belajar firman Tuhan. Enggak mungkin enggak. Kalau orang Kristen yang tidak punya Alkitab, yang tidak pernah dibaca, jangan-jangan Kristen palsu. Karena Kristen sejati pasti baca firman setiap hari. Saya begini-gini bukan nunjukin ya Alkitab saya jelek, bukan sudah. Ya mudah-mudahan sih ada yang beli saya sudah, nggak apa-apa. Bukan, wah berarti ini pada ini sering baca, ya memang sering baca gitu ya. Saya bukan ya soal-soal begini, bukan. Karena di sini udah banyak catatan saya sudah. Orang yang sudah dilahirbarukan, yang sudah ada Roh Kudus, itu pasti selalu ketika dia dapat sesuatu momentum prima di dalam hatinya, ketika dia baca firman, dia akan tulis. Ini Alkitab sih banyak tulisan saudara, banyak orat-orat. Makanya saya nggak mau ganti, karena banyak hal yang saya dapat dari sini saya tulis. Saya tulisnya langsung begini aja saudara. Dapat saya tulis. Tulis langsung di Alkitabnya. Begitu saudara. Jadi ya ketika kita dilahirkan, otomatis Roh Kudus memberikan kepada kita kerinduan rohani. Lalu yang kedua apa? 1 Korintus 2:16. Ini penting baca saudara. Ayo cepat. Kalau lama bukan salah saya ya. 1 Korintus 2:16. Ini penting, ini mesti dibaca saudara. Atau lama ya pintar ya. Ini memang laptop mesti beli kita saudara ya. Udah ada yang nyumbang 500.000 ya. Mana? Oh benar dari mana? 500.000 kumpulin aja itu nanti ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Tuhan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berani tulis itu saudara kepada jemaat di Korintus. Dia katakan dengan sangat jelas, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Bagaimana kita tahu pikiran Tuhan? Dari firman. Bukan tiba-tiba wah tutup kamar,
Luar puasa. Tuhan ngomong, bos audible. Itu setan, saudara. Sebab firman Tuhan sudah ada di sini semua lengkap. Jadi nggak perlu lagi cari suara-suara, cari penglihatan. Nggak perlu, saudara. Ini, ketika kita baca ini, kita ketemu Yesus. Ketika kita bicara ini, kita ketemu Allah Tuhan. Ketika kita baca ini, kita tahu isi hati Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Di sini Tuhan bicara. Nangkap, saudara. Jadi artinya kalau kita punya pikiran baca ini, kita punya pikirannya Tuhan. Jadi pikirannya mengenal kebenaran firman. Pikirannya ada firman. Lalu kalau sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pekerja, apakah terus selalu melakukan firman Tuhan? Itu wajib dan harus. Tapi bukan berarti dalam pengertian di tempat kerja, di tempat usaha, terus kita baca, bukan ke situ. Bukan ke situ, tapi kita selalu ingat firman Tuhan. Hari ini pagi tadi saya baca, dapat apa? Kita renungkan sambil kita kerja, sambil kita usaha, itu kita renungkan siang dan malam. Oke, ya kembali, cepat-cepat dipikir, waktunya nih, 30 menit lagi. Ya, Matius 12 ayat 35 sampai 37 firman Tuhan katakan gini, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik atau firman dari perbendaharaan hatinya. Tadi kan saya katakan, ketika kita baca, ini terekam dalam hati kita, tertulis dalam hati kita, sehingga ruangan hati kita yang ada firman terus semakin besar mengisi ruangan kita, sehingga ruangan hati yang ada sampah-sampah dosa semakin lama semakin kecil, semakin tertutup dengan firman Tuhan. Nangkap? Ya. Yang belakang nangkap nih. Ya. Yang baik orang yang mengeluarkan kebenaran perbendaharaan hatinya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat gitu. Tetapi aku berkata kepada setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Tuhan lihat hati. Ya, lanjut. Yang kedua tadi logos itu kecerdasan rohani hati, pikiran yang kenal firman, pikiran yang kenal firman Tuhan. Sekarang etos. Etos itu bicara sikap, etika. Ya, etos itu bicara etika. Etika itu berhubungan dengan moral. Gitu, saudara. Ya, kita baca dulu. Sikap atau laku dan iman memiliki etika, moral, karakter yang baru, moral suci, afeksi suci atau sebagai kemudi daripada etos, daripada maksud begini, saudara. Moral kita ini udah suci ya. Yang namanya moral suci berarti kita punya emosi atau perasaan yang disebut afeksi itu suci juga otomatis, saudara. Sebagai kemudi etos. Maksudnya kemudi etos seperti apa? Artinya moral yang suci ini yang menjadi kemudinya atau yang menjadi pilotnya untuk mengendalikan, mengarahkan ya moral sikap kita sesuai dengan kehendak firman. Begitu, saudara. Ya. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan gini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Baca nggak? Kebaca nggak? Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tapi faktanya kan kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Ini maksudnya apa? Ini bicara natur roh kita yang sudah suci dan kudus, yang sudah ada roh Allah, yang sudah ada roh kudus. Nggak mungkin natur roh kita berdosa lagi, nggak ada. Karena roh kudus sudah ada di dalam diri kita. Kita jatuh dalam dosa karena natur daging kita ini, bukan natur roh kita. Beda dengan orang yang belum dilahirbarukan, dengan orang yang belum percaya Yesus, mereka berdosa dari natur rohnya, karena memang sumbernya di situ. Tapi kita sumber dosa itu sudah tidak ada di dalam natur roh kita, tapi efek dosa tetap masih ada di dalam daging kita. Ini masih ada tetap, tapi sudah tidak ada mautnya lagi. Kenapa enggak? Jadi kita berdosa bukan dari roh kita. Iblis, setan, kenapa dia tidak diselamatkan? Karena dia berdosa dalam rohnya. Dia bukan manusia, dia roh. Karena dia berdosa dalam roh, nggak ada pengampunan. Sudah, dan saya jatuh dalam dosa bukan karena roh,
Maka dari itu firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3:9, nah roh kita sudah suci dan kudus dan tidak bisa berbuat dosa lagi, sebab benih Allah atau Roh Kudus tetap ada di dalam kita, sehingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi, ya. 1 Petrus 1:23 firman Tuhan katakan juga demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ini dilahirkan bukan dari benih yang dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana, maksudnya benih Allah. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Nah, ini saya salah tulis, kembali dilahirkan kembali bukan dari benih, mas, benih yang fana ini salah, penempatannya mesti di bawah. Tetapi dari benih yang tidak fana atau benih Allah. Kita diajarkan karena Roh Kudus. Dia yang melahirkan kita. Gitu ya. Ya, yang ketiga. Nah, udah selesai kan bentar lagi. Lega kan? Halo, lega nggak? Lega, belum pulang lah ini jadi apa sudah. Kalau 1 jam cemberut lagi sudah. 3 ini hupos. Tadi pikiran yang pertama logos, pikiran yang mengenal firman Tuhan. Etos, moral yang suci dan kudus. Kita punya moral yang suci dan kudus, ya. Lalu yang ketiga bicara hupos, itu etik perbuatan, sikap dan laku kita. Artinya sikap dan perbuatan kita itu harus tunduk di bawah otoritas dan kuasa firman Tuhan. Sikap dan laku kita dalam hukum Allah. Roma 6 ayat 14 firman Tuhan katakan gini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Jadi kita hidup di dalam hukum anugerah, hukum kasih karunia. Artinya apa? Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Walaupun daging kita ini berdosa, tapi kita tidak ada di bawah kuknya si dosa itu. Tapi kita ada di bawah kuk anugerah Tuhan, kuk kasih karunia ada pada saudara dan saya. Sehingga hidup kita dimanapun kita berada, kita tahu dan kita harus mengerti bahwa saya ada di dalam kuk anugerah Allah. Bukan kuk dosa. Walaupun natur daging kita natur yang berdosa. Tapi sekali lagi, natur daging kita yang berdosa sudah tidak ada mautnya lagi. Sebab maut sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya hidup di dunia ini masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi jatuh dalam dosa itu sudah tidak ada mautnya. Sebab kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk dosa kita yang dulu, yang hari ini, yang akan datang. Dia sudah tanggung semua di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan dan memiliki gambar Allah. Yang pertama, pikiran yang mengenal kebenaran Tuhan. Yang kedua, moral kita suci dan kudus. Kita punya moral yang bagus. Yang ketiga, sikap dan laku kita sesuai firman Tuhan atau ada di bawah kuk atau di bawah hukum anugerah. Kalau kita ada di bawah hukum anugerah, berarti anugerah Allah selalu menaungi kita sebagai penutup. Ya. Ketika kita dilahirkan, kita terima anugerah Allah. Setelah kita menerima anugerah Allah, kita berjalan dalam anugerah Allah. Ketika kita berjalan dalam anugerah Allah, pada saat nanti tubuh kita mati dalam kematian, kita mati dalam anugerah Allah. Jadi dimulai dari anugerah, berjalan dalam anugerah, diakhiri dalam anugerah, sampai kita ketemu Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk musik naik ke atas. Sudah kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan. Mari kita nyanyikan satu lagu, saudara, sebagai bentuk daripada keberseraan kita sama Tuhan. Sebagai bentuk Tuhan, bentuk aku bagaikan bejana. Kita nyanyikan lagu ini dan saya undang untuk saudara untuk berdiri. Haleluya.
bahwa kita ini sebagai bejana tanah liat. Dan kalau memang kita menempatkan diri sebagai bejana tanah liat, dan Tuhan adalah penjunan kita, Dia membuat kita menjadi bejana indah atau tidaknya di tangan Dia. Tetapi ketika Dia membentuk kita dari tanah liat ini, tentu tujuan Dia adalah kita menjadi bejana yang berharga. Dan tentu kalau Dia ciptakan bejana yang berharga seperti penjunan ini, bila ada unsur-unsur batu, kerikil, itu akan dibuang, saudara. Dan menjadi tanah yang murni, barulah bisa dibentuk. Dan lagu ini, saudara, biar sebagai satu pernyataan pengakuan iman kita. Dan kita minta Tuhan bentuk aku sebagai bejana, sehingga aku menjadi bejana yang tanah liat. Saudara dan saya sebagai bejana yang dari tanah liat. Setiap hari Tuhan akan membentuk saudara dan saya. Kapan bejana itu selesai? Kapan kita dibentuknya selesai? Setelah Tuhan panggil kita dalam kematian. Disitulah kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Jadi selama hidup kita ini, perjalanan hidup, Dia tetap membentuk kita. Dan biarlah kita percayakan hidup kita kepada Dia. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Kita serahkan juga masa depan kita kepada Dia. Kita serahkan keluarga kita kepada Dia. Kita serahkan juga usaha pekerjaan kita, bisnis kita kepada Dia. Biar Dia yang merajut semuanya, saudara. Ketika engkau mempercayakan semuanya, engkau akan melihat betapa indahnya tangan Tuhan dalam hidup saya. Betapa indahnya Dia merajut hidup kita. Betapa indahnya tangan-tangan yang kudus dan suci itu juga ikut campur tangan dalam masa depan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Percayalah, Dia ikut merajut, Dia ikut membentuknya. Karena kita ini bejana yang akan menjadi bejana yang indah. Dan biarlah lagu ini sebagai bentuk pengakuan kita, sebagai lagu ikrar kita. Tuhan, jadikan aku bejana yang indah. Kita nyanyikan dengan iman kita, saudara, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, dan dari hati yang dalam kita katakan, Tuhan, aku menjadi bejana yang indah. Haleluya. Kuasa-Mu, ku dibaharui
Itu adalah suara-Mu untuk kami jemaat di tempat ini. Jadikan kami Tuhan hari demi hari Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Lewat ucapan kami, lewat perbuatan kami Tuhan, mencerminkan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau dengan mengandalkan kekuatan kami tidak akan mampu Tuhan. Untuk itu mari Roh Kudus Engkau tuntun kami sepanjang hidup kami, hari lepas hari Engkau tuntun kami, untuk kami menjalankan firman-Mu, melakukan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hidup Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati Pak Gem dan keluarga dimanapun, dan tetap semangat melayani kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk seminggu ke depan, saudara, hari Jumat seperti biasa kita ada kul di tempat ini hari Jumat jam 7 malam. Saya undang jemaat Tuhan yang rindu untuk kita sharing firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, berbagi pengalaman rohani yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kul ini kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita saling belajar firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk menyisikan waktu 1-2 jam kita mengikuti kul ini. Dan hari Minggu saudara, ada perubahan. Mulai minggu depan kita ibadah jam 9 pagi. Jangan lupa jam 9 pagi. Jangan datangnya ntar jam 10 ya saudara ya. Ingatkan, kita saling mengingatkan satu sama lain. Jemaat Tuhan yang mungkin belum tahu, kita kasih tahu bahwa minggu depan kita ibadah jam 9 pagi. Supaya kita mempersiapkan diri, datang lebih pagi, bangun lebih pagi, supaya kita bisa mengikuti ibadah tepat waktu dan hanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Saudara, kita akan menutup ibadah. Lupa. Kita persembahan dulu, belum persembahan. Iya. Ya, kita siapkan persembahan kita yang bertugas. Silakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Kita tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yang mengajar dan menopang
kemuliaan. Kami rindu Tuhan setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Saudara-saudara, marilah kita akan diutus pulang ke tempat kita masing-masing. Kita akan menjadi saksi dan berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah ada di depanmu memimpinmu. Tuhan Allah ada di belakangmu melindungimu. Tuhan Allah ada di sampingmu menjagamu. Tuhan Allah ada di depan, di bawahmu menopangmu. Tuhan Allah di atasmu mengawasi setiap langkah-langkahmu. Jangan takut dan bimbang di tengah pergumulanmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, bersama dengan saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.